فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah limpahan karunia-Nya pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengecap nikmat Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut memberikan satu kesempatan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu hitung-hitungan amal. Sejauh mana amal yang telah kita lakukan dengan baik, sejauh mana amal yang kita lakukan bukan untuk hal yang baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai saat ini kita masih mengenal Islam. Sebagai khatib di mimbar Jumat ini, tak lupa saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan hadirin sidang Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membuka lembaran demi lembaran, kemudian kita akan ketemukan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 31, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan hai Muhammad kepada umat Islam dan kepada umat manusia, jika kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Quran surat 3 ayat 31 ini ungkapannya sangat singkat. Ungkapannya sangat singkat, tapi merupakan satu penjabaran dan pengertian yang sangat mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus beliau sebagai pencipta alam semesta dan Rasul sebagai Rasulullah untuk menguji umat manusia ketika mereka mengaku mereka percaya kepada Allah. Mereka mengaku percaya pada utusan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengaku bahwa mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana kriteria atau satu panduan yang menunjukkan bahwa ucapan itu harus sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kenyataan? Benarkah cinta yang diucapkan itu keluar daripada hati sanubari yang terdalam? Benarkah cinta yang dinyatakan itu sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilaksanakan? Maka Allah menyuruh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ikutilah ajaranku, ikutilah perjuanganku, ikutilah syariat yang Allah turunkan kepadaku secara maksimal, secara totalitas, baik dari segi akidah maupun ibadah maupun muamalah. Itu semuanya dan kalian saksikan dengan kecintaan kalian, supaya kalian tetap berpandukan kepada Allah, berpandukan kepada kitabullah, dan berpandukan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan sunnah di sini tergantung pada persepsi masing-masing, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Karena kita tahu bahwa manusia mempunyai satu pemikiran, manusia mempunyai pilihan, manusia satu sama lain berbeda di dalam sudut pandang masing-masing. Ada orang yang mengungkapkan dengan kata-kata, ada orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ada orang yang mengungkapkan kata-kata dan perbuatan satu jalan, ada orang yang mana di dalam ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka disinilah konsekuensinya sudut pandang. Ada yang memandang Rasulullah dari segi akidah, keyakinan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu merupakan satu deklarasi pernyataan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia tahu bahwa dia percaya kepada Allah dan dia percaya kepada Rasulullah, hendaklah dia tunjukkan cinta dan kasih sayangnya dengan pengucapan syahadat tersebut. Syahadat mudah untuk diucapkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalah demi kepentingan hidup umat manusia itu sendiri. Tapi bagaimana konsekuensi daripada syahadat? Kalau mungkin di saat sekarang kita bersyahadat tidak banyak menerima resiko, tapi sahabat-sahabat keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat terdekat Rasulullah pada zaman beliau hanya mengucapkan syahadat saja, kadang-kadang dia akan mendapatkan resiko kematian. Kita ingat pada saat Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan syahadat, bagaimana resiko yang didapati? Dia mengucapkan syahadat di depan Ka'bah, di depan halayak ramai. Padahal saat itu Rasulullah masih berdakwah dalam keadaan dakwah secara rahasia, tidak secara terang-terangan. Tapi dengan keberanian dan keikhlasan Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengucapkan syahadat di depan Ka'bah, di hadapan para halayak ramai pada saat itu. Resikonya apa? Resikonya hampir-hampir beliau mati kalau tidak ada yang nolong seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Itu konsekuensi kecintaan, konsekuensi syahadat. Ada lagi yang memandang Rasulullah SAW bukan hanya dari segi syahadah, akidah, tapi ada juga dari segi syariat. Selain akidah juga syariat. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, dia hendak mengikuti semua sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW kadang-kadang sunnah yang merupakan kewajiban, karena padangan daripada Al-Quran pasti as-sunnah. Tapi ada yang lagi dikatakan sunnah itu hanya menurut kajian ilmu fikih, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, di sini perbedaan pandangan satu sama lain. Lalu bagaimana? Ada juga yang mengambil pemeliharaan akhlak Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sudut pandang yang ada, hendaklah kita mengambil satu kesimpulan demi kebijaksanaan kehidupan kita, yaitu apabila di sana terjadi perbedaan pendapat, apabila di sana terjadi perselisihan, janganlah dikembangkan menjadi perpecahan. Perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja, beda boleh, malah jangan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau wahai Muhammad merupakan contoh
suri tauladan yang baik dan mempunyai akhlak yang baik yang bisa dicontoh oleh manusia. Jadi contoh akhlak dalam kondisi seperti ini, dalam masa bencana seperti ini, dalam kondisi yang di Indonesia itu hampir pemilu bahasanya, suasana panas hanya demi kepentingan. Ingat bahwa kita ini pesta demokrasi nanti, pesta yang berdasarkan demokrasi, yang mana kita menuangkan hak sebagai seorang rakyat Indonesia, anggota masyarakat. Kita boleh memilih siapa yang kita suka, dan kita punya kewajiban untuk menegakkan keadilan, kebenaran demi kemaslahatan bangsa ini sendiri. Maka tidak heran beda boleh, berpecah jangan. Kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Semuanya masing-masing punya tanggung jawab. Maka suasana-suasana yang seperti ini, suasana-suasana yang adem, suasana-suasana yang nyaman, suasana-suasana berkasih sayang, hendaklah diterapkan di setiap hati orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, orang yang mengaku mempunyai agama yang mana Islam adalah rahmatan lil alamin. Umat Islam pun hendaklah menjadi orang yang sanggup menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kekuatan kepada kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi nyaman hidup di negara ini, nyaman hidup bermasyarakat, nyaman kita melaksanakan pesta demokrasi, nyaman menentukan pilihan kita masing-masing, walaupun beda tapi tetap sama. Walaupun beda demi kemaslahatan dan keutuhan bangsa kita. Dan namanya pesta demokrasi, yang penting kita bela kebenaran, jangan semata-mata bela kepentingan. Beda boleh, pecah jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mempersatukan kehidupan bangsa Indonesia, terutama kita yang menjalankan kehidupan ini dengan penuh tingkat kesadaran dan keimanan bahwa semua ini diperuntukkan untuk manusia-manusia yang mencari kedamaian, yang mencari perbedaan tapi tidak untuk perpecahan, dan kita selamat baik hidup di muka bumi ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.